Halo semua, kami kelompok 7 akan membahas tentang konsep dasar psikologi sosial. Yuk disimak videonya. Yang pertama, kita cari dahulu apa sih psikologi sosial itu. Pengertian psikologi sosial menurut pendapat para ahli itu banyak sekali macamnya. Tapi kali ini saya akan merangkum pengertian dari berbagai para ahli itu dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, psikologi sosial itu adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Dengan demikian, psikologi sosial tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan individu yang berhubungan dengan situasi-situasi sosial. Selanjutnya tentang ruang lingkup psikologi sosial. Masalah pokok yang dipelajari adalah pengaruh sosial atau perangsang sosial. Hal ini terjadi karena pengaruh sosial mempengaruhi tingkah laku individu. Berdasarkan inilah psikologi sosial membatasi diri dengan mempelajari dan menyelidiki tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi perangsang sosial. Kemudian, kali ini apa sih tujuan psikologi sosial itu? Untuk apa ya? Nah, tujuan psikologi sosial itu ada 5. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan psikologi sosial. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, dan menyusun pemecahan masalah. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kesadaran terhadap lingkungan sosial. Yang kelima, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan psikologi sosial. Adapun konsep-konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian ilmu sosial. Yang pertama, emosi terhadap objek sosial. Yang kedua, perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya. Yang keempat, kemauan atau potensi yang mendorong dalam diri individu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Yang kelima adalah motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat. Yang keenam adalah kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial. Yang ketujuh adalah penghayatan, adalah proses kejiwaan yang sifatnya menuntut suasana yang tenang. Yang kedelapan adalah kesadaran. Perlu adanya kesadaran untuk melakukan sesuatu tindakan, mengambil keputusan dalam interaksi dengan kehidupan sosial. Yang kesembilan ada harga diri, merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Yang ke-10, sikap mental, merupakan reaksi yang timbul dalam diri masing-masing individu jika ada rangsangan yang datang. Yang ke-11 adalah kepribadian, yang bersifatnya unik, yang memadukan potensi internal dengan faktor eksternal berupa lingkungan terbuka. Nah kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi sosial di SD. Pokok bahasan yang dapat kita ambil pada psikologi IPS SD itu ada kedirian, motif, sikap, dan konflik. Yang pertama adalah kedirian.
adalah kesadaran terhadap diri sendiri dan memandang adanya pribadi orang lain di luar dirinya. Dengan adanya kedirian dapat membantu siswa untuk bergaul di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah motif, merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya keinginan yang ingin dipenuhi. Motif juga dapat diartikan sebagai sebuah keinginan untuk maju atau berhasil. Yang ketiga adalah sikap atau perilaku. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan perilaku negatif. Hal terpenting dalam mengajar, bila seseorang guru itu dapat membawakan sikap yang baik, maka sikap baik tersebut akan menular kepada siswa yang lainnya juga. Dan yang keempat adalah konflik, merupakan salah satu masalah yang paling sering kita temui pada lingkungan sekolah dasar. Kita sebagai seorang guru diharuskan untuk dapat memahami konflik apa yang terjadi pada lingkungan tempat kita mengajar, agar kelak sekolah yang kita ajar akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar bersama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaitan psikologi sosial dengan IPS adalah bahwa perilaku individu, kelompok, atau masyarakat itu dipengaruhi oleh situasi sosial. Tingkah laku manusia ada karena pengaruh keadaan jiwa dan lingkungannya. Selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang konsep dasar psikologi sosial. Saya, perwakilan dari kelompok 7, memohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Selamat siang semua teman-teman.